Halo semua, selamat datang kembali di channel Si Celana Kotak, yaitu channel yang membahas tentang fakta unik dan juga misteri yang ada pada kartun SpongeBob SquarePants. Sebelum masuk ke pembahasan konten dari video ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe channel ini serta berikan like, komen, dan share video ini ke sesama teman kalian yang juga penggemar kartun SpongeBob. Jika dahulu semasa pandemi kan ada episode SpongeBob yang bercerita tentang pandemi dari wabah virus flu kerang dalam episode Quarantine Crabs, dan ada juga pandemi dari wabah virus cegukan dalam episode Hiccup Plague. Meskipun sekarang pandemi sudah berakhir dan menjadi situasi endemi, lagi-lagi kartun SpongeBob ini membuat lagi nih guys episode yang memparodikan adanya sebuah penyakit virus yang ada di season 13 ini. Dan lucunya juga bahwa penyebab dari penyebaran virus ini berasal dari suatu benda yang biasa kita pakai pada kesehariannya. Ya, judul dari episode yang akan kita bahas pada video ini berjudul Allergy Attack. Penasaran dengan bagaimana bisa virus tersebut dapat menular ke setiap para warga Bikini Bottom lainnya dan siapa korban pertama dari virus ini? Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja. Dan berikut ini adalah pembahasan lengkap dari alur cerita episode Allergy Attack yang bercerita tentang munculnya virus baru di Bikini Bottom berupa penyakit alergi yang dapat menular. Allergy Attack merupakan episode dari season 13 kartun SpongeBob yang rilis perdana di televisi Amerika Serikat pada tanggal 30 Oktober tahun 2023. Episode ini ditulis ceritanya oleh Luke Broxer yang dahulu juga pernah menulis episode bertemakan virus lainnya, yaitu adalah episode Hiccup Plague. Tak kenapa kayaknya si Luke Broxer ini tampaknya senang sekali ya guys kalau menulis episode baru SpongeBob yang bertemakan virus. Lalu untuk alur cerita episode Allergy Attack, ceritanya itu bermula dari adegan perayaan di Krusty Krab di mana SpongeBob yang telah berhasil memasak Krabby Patty-nya yang berjumlah 1 gazillion atau berjumlah sangat banyak ini yang bisa kalian hitung saja sendiri jumlah angka nolnya. Nah, di perayaan memasak Krabby Patty berjumlah 1 gazillionnya ini, Krusty Krab pun kedatangan seorang reporter ikan jurnalis yang bernama Perch Perskin untuk meliput proses memasak Krabby Patty SpongeBob yang berjumlah 1 gazillion ini untuk dihidangkan kepada Bubble Bass. Karena semangat ingin memasak Krabby Patty-nya yang ke-1 gazillion, SpongeBob pun langsung bergegas menuju ke dapur dengan tak lupa mencium kening Squidward yang juga ia rayakan karena telah menerima pesanan yang berjumlah 1 gazillion juga. Lalu setibanya di dapur, SpongeBob pun langsung memasak Krabby Patty yang juga disaksikan oleh para pengunjung Krusty Krab saat itu yang penasaran dengan proses bagaimana Krabby Patty ke-1 gazillion ini dihidangkan. Namun di saat SpongeBob yang sedang serius memanggang Krabby Patty spesialnya tersebut, tiba-tiba dirinya pun dikejutkan dengan munculnya bintik-bintik bentol yang tumbuh di sekujur tubuhnya sambil dibarengi dengan SpongeBob yang bersin juga di saat sedang memberi saus yang pada akhirnya berujung dengan isi dari saus yang dituangkan SpongeBob tersebut terciprat mengenai para pengunjung Krusty Krab yang sedang menontonnya ini. Dan apesnya lagi, hidangan Krabby Patty ke-1 gazillion yang disajikan kepada Bubble Bass pun hasilnya sangat kacau balau, sehingga Bubble Bass yang melihat makanan tersebut pun menolak mentah-mentah untuk memakan Krabby Patty-nya dikarenakan tampilannya yang menjijikan. Dikarenakan tidak ingin menyia-nyiakan begitu saja Krabby Patty ke-1 gazillionnya, SpongeBob yang merasa sayang pada Patty tersebut pun malah nekat meniup daging Patty-nya hingga membentuk menyerupai balon dan seketika meledak mengenai seluruh pengunjung Krusty Krab hingga membuat mereka semua pada akhirnya merasa bete dan kecewa pada SpongeBob. Lalu secara berbondong-bondong mereka juga meninggalkan restoran Krusty Krab. Karena melihat ada yang tidak beres dengan SpongeBob, Tuan Krab yang kecewa terhadapnya pun langsung menyuruh SpongeBob untuk beristirahat dengan mengirimnya kembali pulang ke rumahnya. Tetapi anehnya, sesampainya ia di rumah nanasnya, penyakit bintik-bintik bentol yang ada di tubuh SpongeBob ini malah seketika menghilang dan ia yang senang dengan hal tersebut pun langsung kembali bekerja di Krusty Krab. Dan setibanya di dalam restoran tersebut, lagi-lagi SpongeBob mengeluarkan penyakit bintik-bintik bentol di tubuhnya ini secara otomatis ketika ia sedang berada di dalam restoran Krusty Krab. Merasa ada yang aneh dengan kondisi fisik tubuh SpongeBob, reporter Perch Perskin yang melihat keadaan SpongeBob saat itu pun langsung segera meliputnya, dan hal itu juga diketahui oleh Tuan Krab yang mengumumkan bahwa SpongeBob telah terjangkit alergi. Mendengar adanya seseorang yang sedang alergi, spontan Dr. Gilliam yang ada di Krusty Krab saat itu pun langsung menanganinya, dan ia malah melakukan malpraktek kepada SpongeBob dengan mengikatnya sambil dikelilingi berbagai alat penyiksaan. Namun baru saja ingin memeriksa SpongeBob yang diikat di sana, langkah Dr. Gilliam pun langsung diberhentikan oleh Sandy dengan mengatakan bahwa biarkan Sandy saja yang menangani penyakit alergi SpongeBob ini dengan memanfaatkan teknologinya dan tidak perlu dengan cara malpraktek seperti yang dilakukan Dr. Gilliam ini.
Dan benar saja, dengan memanfaatkan teknologinya, Sandy berhasil menciptakan replika kostum dirinya berwujud besar yang nantinya akan digunakan sebagai kostum untuk dipakai oleh SpongeBob agar terhindar dari kontak langsung Krabby Patty, yang menurut Sandy bahwa aroma dari Krabby Patty inilah yang menjadi penyebab SpongeBob bisa alergi. Namun di saat sudah terhindar dari aroma Krabby Patty yang membuatnya menjadi alergi, berada di dalam kostum astronot Sandy ini malah menghambat aktivitas memasak Krabby Patty SpongeBob di dapur Krusty Krab, yang membuatnya tidak secara leluasa dalam bergerak, hingga berujung dengan hancurnya beberapa bangunan yang ada di Krusty Krab, dan SpongeBob juga tidak bisa pulang ke rumahnya dikarenakan bobot kostumnya tersebut yang tidak muat untuk keluar dari Krusty Krab. Untuk mengatasi permasalahan yang menimpa SpongeBob ini, dengan cara instan, Sandy malah membawa seluruh perlengkapan yang ada di rumah SpongeBob beserta Gary sebagai hewan peliharaannya untuk menemani SpongeBob yang harus berada sementara di kostumnya ini sampai alerginya hilang. Setelah beberapa hari berada di kostum astronot Sandy tersebut, SpongeBob pun kini sudah mulai merasa terbiasa dan mampu beradaptasi di lingkungan barunya ini meskipun kini kostumnya tersebut sudah digenangi oleh air. Namun sama sekali tak terlihat bahwa SpongeBob yang kumat mengalami alergi ketika berada di dalam sana. Namun di saat SpongeBob yang sudah sembuh dengan penyakit alerginya ini, tiba-tiba secara tak terduga Squidward yang sedang mengantarkan pesanan Krabby Patty pun malah seketika terjatuh hingga membuat makanan Patty itu pun berceceran mengenai pelanggan yang ingin memakannya ini, dan membuat pelanggan tersebut seketika juga ikut tertular alergi berupa bintik-bintik bentol dari makanan Patty yang mengenai dirinya ini. Lalu bukan hanya pelanggan itu saja yang tertular penyakit alergi, akan tetapi seluruh pelanggan lainnya yang sedang makan Krabby Patty di Krusty Krab pun juga ikut tertular alergi berupa bintik-bintik bentol ketika mereka yang bersentuhan langsung dengan makanan Krabby Patty. Mengetahui bahwa para pelanggan di Krusty Krab mengalami alergi yang sama dengan dirinya berupa ditumbuhi bintik-bintik bentol pada tubuh mereka, spontan SpongeBob pun langsung segera menyelamatkan mereka dengan mengevakuasinya masuk ke dalam kostum astronotnya dengan cara menyedot mereka untuk dikarantina di dalam sana. Namun upaya yang dilakukan oleh SpongeBob tersebut malah menimbulkan kekacauan di Krusty Krab dikarenakan Squidward yang panik malah melapor kepada Tuan Krab bahwa SpongeBob telah menggila di dalam kostumnya astronotnya tersebut dengan menyedot para pelanggan Krusty Krab masuk ke dalam sana. Namun tak lama setelah mendengar laporan Squidward tersebut, tiba-tiba Tuan Krab pun juga mendadak tertular alergi dengan ditumbuhi bintik-bintik bentol yang pada akhirnya berujung dengan disedotnya oleh SpongeBob juga untuk dikarantina di dalam kostumnya. Hingga pada akhirnya hanya tersisa Squidward yang sangat sulit untuk dievakuasi oleh SpongeBob. Sampai mereka berdua yang saling kejar-kejaran pun malah menghancurkan seisi interior yang ada di restoran Krusty Krab hingga menjebol temboknya juga, dan berujung dengan Squidward yang pada akhirnya bisa dievakuasi oleh SpongeBob untuk dikarantina di dalam kostumnya ini dengan berhasil menyedotnya. Lalu tak lama, Sandy yang datang ke Krusty Krab saat itu pun seketika kaget ketika melihat kondisi Krusty Krab yang kacau balau dikarenakan kostum ciptaannya ini yang dipakai oleh SpongeBob. Dan jelang beberapa saat juga Squidward yang sudah berada di dalam kostum tersebut tiba-tiba muncul lalu menyemprotkan parfum favoritnya yang mengenai seluruh orang di dalam kostum tersebut juga hingga membuat mereka spontan mendadak menjadi alergi bintik-bintik bentol meskipun sudah dievakuasi di dalam kostum astronot ini yang seharusnya bisa mencegah mereka tertular dari alergi. Nah dari sinilah Sandy pun langsung mengetahui bahwa ternyata alergi bintik-bintik bentol yang awalnya diderita oleh SpongeBob ini bukan berasal dari Krabby Patty. Akan tetapi hal tersebut berasal dari parfumnya Squidward yang pada scene awal kan diperlihatkan bahwa SpongeBob yang telah sengaja mencium kening Squidward lalu ia yang juga tertular dari aroma parfumnya ini. Dan begitupun para pengunjung Krusty Krab lainnya yang diantar pesanan makanan Krabby Patty-nya oleh Squidward yang secara tak sengaja telah mencium aroma parfum Squidward dari badannya sehingga mereka juga ikut tertular alergi. Sudah jelas bahwa penyakit alergi ini ditularkan melalui aroma parfumnya. Squidward yang masih tidak percaya pun malah nekat menyemprotkan parfum tersebut hingga membuat seluruh orang yang ada di dalam sana malah mengalami alergi yang sangat parah dan berujung dengan meledaknya kostum astronot Sandy ini yang sudah tidak sanggup lagi menahan bobot orang yang alergi di dalam sana yang alergi bintik-bintik bentolnya semakin membesar. Lalu pada akhirnya setelah diketahui bahwa biang kerok dari insiden ini adalah Squidward dan aroma parfumnya, kali ini Sandy pun berinisiatif kembali dengan menempatkan Squidward yang berada di dalam kostum astronotnya ini menggantikan SpongeBob. Namun Squidward yang masih nekat malah kembali lagi menyemprotkan parfumnya tersebut sampai membuat kepalanya pun meledak dan cerita dari episode Allergy Attack pun berakhir pada adegan ini.
Oke, mungkin segitu saja pembahasan alur cerita dari episode Allergy Attack. Well, jadi menurut kalian untuk cerita dalam episode ini bagus atau tidak ya guys? Kalau menurut admin sih ceritanya itu rada sedikit creepy karena mengingatkan kembali tema virus yang ada di season 12 sebelumnya. Lalu semisal ada suatu kesalahan kata maupun informasi mengenai penjelasan yang telah diberikan ini, mohon koreksinya ya guys. Barangkali dari penjelasan tersebut ada yang keliru ketika disebutkan. Selanjutnya, episode mana lagi nih guys yang sekiranya ceritanya itu seru untuk dibahas oleh si celana kotak? Karena mungkin untuk next dari konten alur cerita episode berikutnya, admin akan fokus membahas episode yang ada di season 13 saja. Dan bagi kalian yang ingin request tentang pembahasan fakta dan misteri yang ada di kartun SpongeBob, juga bisa komen di bawah ya guys dengan mencantumkan hashtag Tanya SpongeBob. Karena nantinya pertanyaan dengan topik yang menarik akan dijadikan sebagai pembahasan materi untuk konten video selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow akun sosial media si celana kotak lainnya yang linknya sudah admin cantumkan pada kolom deskripsi. Oke, see you next time guys. Sampai bertemu di video selanjutnya.